dari Satrio Eko Atmojo ini. Pak Wijayanto, seberapa parah sih sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Nah, seberapa parah kondisi ekonomi kita? Kita itu mempunyai beberapa potensi permasalahan. Yang pertama, potensi krisis fiskal. Karena hutang kita terus melejit, kemudian kita sudah mempunyai ruang berhutang yang mentok, tetapi nampaknya kita harus terus mengandalkan hutang untuk mendanai defisit anggaran kita. Nah, rasio hutang terhadap PDB memang masih di kisaran 40%. Tapi kalau kita bicara debt service ratio, yaitu rasio antara uang yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga dibagi dengan penerimaan negara, itu sekarang sudah mendekati 50%. Nah, ini sudah lampu kuning mendekati merah karena dianggap aman kalau di bawah 30%. Gitu ya. Jadi Hmm. situasi fiskal berat. Kemudian situasi currency juga agak menantang. Kenapa? Karena selama ini aliran dana masuk ke Indonesia dari luar itu kan pertama adalah ekspor komoditi. Ini harganya mulai stabil dan cenderung turun kecuali CPO yang masih naik. Kemudian yang kedua harus masuk melalui SBN. Nah, ini SBN ini juga karena sudah terlalu dominan ya sebagai alternatif financing, pasti ada ceilingnya gitu ya. Sehingga ketika ini sudah tidak menjadi andalan, dua core capital inflow kita itu terkendala. Yang lain ya pasar modal dan FDI, tapi pasar modal masih sangat kecil. FDI juga relatif belum optimal gitu ya. Jadi dari sisi currency kita ada resiko tambahan. Belum lagi kalau kita berbicara masalah PHK. Hmm. PHK ini bisa merongrong keadaan karena ini bisa men-trigger ketidakbahagiaan masyarakat, bisa muncul permasalahan-permasalahan sosial. Ini tinggi sekali PHK. Tahun lalu, walaupun diumumkan PHK-nya 70.000 oleh Kemenaker, sebenarnya kalau kita lihat data BPJS Ketenagakerjaan, yang mengklaim dana karena PHK kan 200.000 lebih. Hmm. Padahal anggota BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 41 juta. Total pekerja itu 93 juta. Kalikan aja dua. Tambah lagi yang tidak melaporkan, dan seterusnya. Nah, tahun ini data BPJS, Januari saja itu 25.000 yang klaim dana. Hmm. Jadi kita bisa bayangkan tahun ini kemungkinan besar jumlah PHK akan melejit. Bukan Hmm. apa-apa, karena memang sama dengan sikap terhadap pasar modal, pemerintah itu juga menganaktirikan industri manufacture Ya, ya. yang selama ini mengcreate lapangan kerja, yang selama ini membayar pajak, itu tidak mendapatkan cukup perhatian. Pemerintah 10 tahun terakhir terlalu fokus kepada mining, terlalu fokus kepada hilirisasi, terlalu fokus kepada EV, electric vehicle, yang sebenarnya itu sektor-sektor elit yang tidak mempekerjakan banyak tenaga kerja karena capital intensif. Yang terakhir, kalau ada 4 masalah gitu ya terkait ekonomi, adalah deindustrialisasi. Hmm. Kita melihat industri kita, manufacture itu terus menurun. Sekarang tinggal 18%, 18, sekian persen dari PDB. Itu pun CPO dimasukkan sebagai produk manufacture. Padahal kalau dalam definisi internasional, CPO itu bukan manufacture. CPO itu adalah raw material. Tapi di Indonesia dimasukkan sebagai manufacture. Kalau CPO dikeluarkan, deindustrialisasi kita sebenarnya lebih parah lagi. Hmm. Demikian Mbak, itu 4 potensi permasalahan yang kita hadapi sekarang di bidang ekonomi. Berarti intinya seberapa parah, Pak Wijan? Tetap ada Saya peluang merasa, ya? saya merasa ini sudah lampu kuning Hmm. ya Lampu kuning. ekonomi ini. Lampu kuning, pemerintah harus bergerak cepat, langkah yang efisien, efektif, mengeluarkan solusi yang koheren. Sayangnya selama ini langkah-langkahnya belum koheren. Oke.